ada seorang yang memiliki budak ya pada masa yang lampau. Si budak ini melakukan kesalahan ya, yang secara spontan memicu kemarahan majikannya. Begitu majikannya mau marah, kelihatan dari raut wajah yang berubah, si budak ini kemudian membaca ayat ini, wal kadhiminal ghaidh. Budaya juga hafal ayatnya, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Kemudian majikan itu spontan berkomentar, aku tahan amarahku. Lalu dilanjutkan lagi oleh budaya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Majikan itu kemudian mengatakan, ya aku maafkan kesalahanmu. Terus dilanjutkan lagi pada kalimat wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik, mulai hari ini aku bebaskan kau dari keburukan. Ya. Jadi itu perbuatan-perbuatan baik pada pihak lain disebut di ayat ini sebagai ihsan. Orangnya muhsin. Banyak orang muhsinin atau muhsin. Jadi Quran menggunakan istilah ihsan untuk amal kebaikan kepada orang lain. Al-Quran juga menggunakan kata ihsan untuk menjelaskan kualitas tindakan dalam melakukan amal kebaikan. Contohnya amal-amal baik kepada orang lain di ayat 177 surat Al-Baqarah. Karena kita itu pada penjelasan Allah ya di Quran ayat 177 Al-Baqarah. Ayat yang panjang ini dijelaskan oleh Ustaz Yunar Ilyas atau Yatan, adalah ayat yang menjelaskan makna takwa atau orang yang bertakwa, yaitu perpaduan yang harmonis antara iman, Islam, dan ihsan. Karena di ayat ini ada aspek keimanan, man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, iman. Ada unsur Islam, wa aqamas shalah wa ataz zakah, mendirikan salat, membayar zakat. Ada unsur ihsan, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin. Lalu beliau simpulkan, yaitu takwa itu perpaduan harmonis antara iman, Islam, ihsan. Merujuk di ayat ini kata Ustaz Yunar Ilyas. Ihsan juga dalam pengertian kualitas tindakan dalam melakukan amal kebaikan ini juga disebutkan oleh Nabi. Hadis yang kita sudah pelajari, hadis yang kedua masalahnya, ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan, beritahu kepadaku ihsan itu apa. Lalu Nabi menjawab, ihsan itu, dia mengatakan, anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yaraka. Jika ditanya apa itu ihsan oleh malaikat Jibril, Nabi menjawab, ihsan itu adalah an ta'budallaha, hendaklah engkau menyembah Allah, beribadah pada Allah, ka'annaka, seolah-olah engkau tarahu, melihatnya. Fa illam takun tarahu, tapi kalau kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu, maka sesungguhnya dia Allah yaraka, melihat. Beribadah kepada Allah seolah melihatnya, ngadep langsung. Tidak bisa seperti itu, setidaknya merasakan bahwa Allah tengah melihatnya. Berarti tidak
akan berani sembrono dalam melakukannya. Nah, ini merujuk kepada makna kualitas tindakan melakukan ibadah dalam berbagai bentuknya. Ini lebih umum, tidak sekadar amal kebaikan kepada manusia atau orang lain, tapi juga dalam hubungan pribadi seorang dengan Allah juga masuk di sini, tapi lebih kepada kualitas atau mutu dalam melakukan ibadah. Ini juga ihsan. Nah, ihsan dalam pengertian ini tentu harus memenuhi unsur-unsurnya. Dalam makna kualitas tindakan, bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuannya untuk melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, mengerjakan ibadah. Ada 3 unsurnya. Ihsan dalam pengertian kualitas tindakan mesti atau harus memenuhi unsur-unsur yang 3 ini. 1, ikhlasun niyah, niat yang ikhlas. 2, itqanul amal. Itqanul amal. Contoh profesional, Pak. Masih ya bahasa yang profesional. Amal yang profesional. Nanti unsur-unsurnya kita rinci. 3, jaudatul adah, penyelesaian yang tuntas. Sampai di sini saja kita bisa melihat, memahami ya, bagaimana agama kita itu sangat memperhatikan aspek kualitas. Sampai Allah mewajibkan, dan tidak hanya berlaku pada hal-hal tertentu, tetapi ala kulli syai'in, dalam segala sesuatu ya. Sehingga berislam, beragama, beriman itu mestinya menjadikan kita orang yang berorientasi pada kualitas. Boten sak-sai nindakaken apa kemawon ndak ngatosaken mutunipun kados pundi. Ya. Karena Allah mewajibkan. Nah, karena itulah penilaian oleh Allah dari diri kita itu adalah kualitas dalam melakukan apa yang diperintahkan. Ya. Kalau hasil itu secara umum akan sesuai dengan kualitas proses yang dijalani. Ya, kualitas dalam melakukan amal tindakan tadi. Ya. Walaupun pada persoalan hasil kita serahkan sepenuhnya pada Allah, kewenangan Allah sepenuhnya. Tapi penilaiannya pada kualitas dalam melakukan apa yang diberitakan, atau kualitas prosesnya. Nah, yang pertama adalah unsur pertama adalah unsur niat, ikhlasun niyah. Ini bahkan menjadi satu dari 2 prasyarat mutlak untuk diterimanya amal oleh Allah. Niat yang ikhlas, cara yang benar. Nah, ini
juga ditegaskan oleh Nabi dan sudah kita pelajari hadisnya pada hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu disertai dengan niat dan setiap amal sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nilai dari amal sesuai dengan niat yang dipasang pada amal. Niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal tersebut. Ayat 4 surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menjalankan agama ini dengan ikhlas. Mukhlishina lahu-d-din, semata-mata karena. Yang kedua, unsur ihsan itu adalah itqanul amal, amal yang profesional. Maksudnya tentang itqan ini Rasul bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayutqina. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayutqina. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayyutina. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang dari kalian yang jika melakukan satu amalan ayyutkinahu, ia berlaku itqan. Lafal innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai, itu bermakna perintah, pernyataan yang bermakna perintah agar berlaku itqan. Nah, amal itu dinilai itqan. Nanti terjemahnya apa sih sementara terus profesional. Hanyalah jika memenuhi beberapa hal. Satu, ada jiddiyah, ada kesungguhan. Melakukan amal itu dengan sungguh-sungguh, tenanan, serius. Yang kedua, istimroriyah, ada kontinuitas. Ketiga, ada al-hirsu, itu perhatian yang al-hirsu alal waktu, memperhatikan aspek waktu, ya. Jadi perhatikan waktunya, ada kesungguhan dalam mengerahkan segenap kemampuannya, ada kesinambungan atau kontinuitas dalam melakukannya, maka amal itu disebut itqan. Ringkasnya, melakukan amal itu dengan perencanaan yang matang, ya, ya dengan rencana, ada data yang valid, ada pengerjaan yang sungguh-sungguh, ya, ada pemanfaatan waktu, efisiensi, ya, dalam mengerjakannya. Kemudian ketiga, jaudatul ada, penyelesaian yang tuntas. Kalau sudah melakukan, kerjakan sampai selesai. Ada orang tuh nyaponi rumah atau rampung ditinggal, mbah-mbah rata rampung ditinggal, masa agak mulai tinggal. Nah, harus dilakoni, selesaikan. Kebablasan. Ya. Sampai sini dulu, ya.
Mungkin ada yang mau ditanyakan karena hari ini puasa Asyura ini. Ini nanti tambahkan yang ala kulli syai'in, ini kewajiban berlaku insan ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Sampai di sini.